Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Selamat datang kembali di channel ini ya, Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas sebuah isu penting yang mungkin sedang banyak ya diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Terutama bagi Bapak Ibu para peserta BPJS Kesehatan PBI JKN ya. Jadi Bapak Ibu, baru-baru ini ada kabar yang cukup mengejutkan, yaitu sebanyak 7,3 juta sekian peserta penerima bantuan iuran PBI, Jaminan Kesehatan Nasional, itu dinonaktifkan. Wah, kira-kira ada apa ya? Mari kita kupas tuntas penyebabnya dan bagaimana solusinya. Ya, jadi Bapak Ibu, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab utama penonaktifan massal tersebut? Ya, nah, menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Ali Gufron Mufti, gitu ya, bahwa penonaktifan tersebut adalah bagian dari penyesuaian data ke dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Nah, ini tentunya bukan tanpa dasar ya Bapak Ibu. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 80 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah dengan berubahnya acuan ya, dengan berubahnya acuan penetapan peserta PBI JKN tadi dari yang sebelumnya menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS menjadi DTSN sebagai landasannya, maka inilah kemudian yang menyebabkan sejumlah peserta PBI JKN dinonaktifkan status JKN-nya. Mengapa demikian? Karena nama-nama mereka tidak ada dalam DTSN dan dinilai sudah sejahtera. Nah, Menteri Sosial Gus Ipul juga menjelaskan bahwa jutaan peserta PBI JKN tersebut dinonaktifkan karena tidak tercantum dalam DTSN ya, dan dinilai atau dianggap telah berada dalam kondisi sosial ekonomi yang lebih sejahtera. Artinya mereka yang sebelumnya menerima bantuan iuran BPJS PBI kini dianggap sudah mampu secara finansial. Nah, dari total 7,3 juta peserta yang dinonaktifkan tadi, ada 5 juta sekian orang yang tidak ditemukan dalam data DTSN dan sisanya 2 juta sekian orang masuk desil 6 hingga 10 yang memang tidak memenuhi syarat penerima bantuan, katanya begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Gus Ipul selaku Menteri Sosial juga menegaskan bahwa kuota nasional PBI JKN itu tetap dipertahankan ya. Peserta yang dinonaktifkan tadi akan digantikan oleh warga tidak mampu yang memang sudah tercatat di dalam DTSN. Mereka bisa berasal dari desil 1 hingga desil 5, termasuk keluarga rentan yang membutuhkan bantuan. Nah, ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Nah, mungkin Bapak Ibu memiliki pertanyaan, ya. Barangkali semua orang bertanya-tanya ya, kalau seumpama terlanjur dinonaktifkan begitu, apakah bisa diaktifkan kembali tuh BPJS PBI-nya? Jawabannya Bapak Ibu bisa ya. Bapak Ali Gufron selaku Dirut BPJS Kesehatan menyatakan bahwa mereka yang dinonaktifkan itu bisa kembali aktif jika menghubungi atau lapor ke dinas sosial setempat. Nah, Kementerian Sosial juga membuka kemungkinan untuk pengajuan ya ulang, terutama jika ada peserta yang sebenarnya memenuhi syarat tetapi terdata tidak layak. Pengajuan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setempat ya Bapak Ibu. Nah, perlu juga diingat bahwa proses reaktivasi tersebut hanya berlaku bagi peserta yang dinonaktifkan pada bulan Mei tahun 2025 dan telah diverifikasi sebagai masyarakat miskin, penderita penyakit kronis atau berat atau dalam kondisi medis yang mengancam jiwa atau nyawa ya. Lalu bagaimana alur pengajuannya? Nah, peserta PBI JKN yang dinonaktifkan harus melapor ke dinas sosial setempat ya dengan membawa surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan. Ya, bawa KK, bawa KTP-nya, bawa KIS-nya. Nantinya dinas sosial akan mengusulkan nama-nama peserta tersebut ke Kementerian Sosial. Kemudian pihak Kementerian Sosial
akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang diajukan tadi. Nah, jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut. Nah, dengan begitu, peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan sebagai PBI JKN ya. Kemudian calon penerima juga diwajibkan memperbarui data mereka pada 2 periode pemutakhiran DTSEN berikutnya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, selain alur lapor ke Dinas Sosial tadi, pengajuan reaktivasi juga dapat dilakukan melalui aplikasi 6NG ya. Ada tuh operator 6NG di desa atau kelurahan setempat. Nah, pada menu PBIJK di PBIJK bagian reaktivasi begitu ya. Bagi Bapak Ibu yang nomor NIK-nya belum terekam, wajib terlebih dahulu melakukan perekaman KTP di Disduk Capil setempat ya. Jadi pastikan data Bapak Ibu lengkap dan valid ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi nih. Siapa sih sebenarnya yang berhak menjadi penerima PBI JKN ini? Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa penetapan penerima bantuan iuran ini dilakukan setelah melalui tahapan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial dengan mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang sekarang DTSM ya. Nah, secara umum kriteria penerima PBI terdiri dari misalkan warga negara Indonesia ya dengan pendapatan di bawah batas kemiskinan ya, kemudian tidak memiliki sumber penghasilan tetap, kemudian tercantum dalam DTKS yang sekarang DTSEN ya. Nah, atau belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan secara mandiri maupun melalui badan usaha. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu untuk Bapak Ibu yang ingin memastikan apakah terdaftar sebagai peserta BPJS PBI atau tidak, itu bagaimana? Nah, ada beberapa cara mudah yang tentunya bisa Bapak Ibu lakukan ya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengeceknya melalui aplikasi mobile JKN. Nah, unduh saja aplikasi mobile JKN ya. Login menggunakan nick dan password Bapak Ibu sekalian. Pilih saja menu peserta di situ ya untuk melihat status keanggotaan. Jika tertulis PBI ya, berarti Bapak Ibu termasuk penerima bantuan iuran ya. Jadi gratis BPJS-nya dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian di samping itu juga bisa mengeceknya melalui website resmi BPJS Kesehatan. Tinggal buka saja ya situs bpjskesehatan.go.id. Gunakan fitur layanan peserta untuk mengecek status. Ya, gampang sekali. Atau Bapak Ibu jika terkendala dengan aplikasi dan website tadi, maka Bapak Ibu juga bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan ya, bawa dokumen seperti KTP dan KK ya. Nah, kemudian petugas di sana itu akan dengan senang hati membantu mengecek status keanggotaan Bapak Ibu sekalian ya. Seperti itu ya, gampang sekali. Jadi intinya penonaktifan sebanyak 7,3 juta peserta PBI JKN tadi adalah bagian dari salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bantuan BPJS Kesehatan benar-benar tepat sasaran, terutama dengan adanya pergeseran acuan data ya dari DTKS ke DTSEN. Jika Bapak Ibu atau ada kerabat, saudara, tetangga yang dinonaktifkan namun merasa masih layak, jangan ragu untuk segera menghubungi dinas sosial setempat ya dengan membawa dokumen yang diperlukan. Atau bisa juga mengajukan reaktivasi melalui operator 6NG desa atau kelurahan setempat ya. Jadi intinya pemerintah berkomitmen untuk melindungi kesehatan masyarakat yang membutuhkan. Begitu ya Bapak Ibu. Pastikan data Bapak Ibu selalu terupdate dan jangan sungkan untuk bertanya jika ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti begitu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Jika ada pertanyaan atau pengalaman terkait hal ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan follow channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.